ini. Penutupan yang sempurna. Halo cuy, welcome back to Zona Club Store. Ya, semoga hari ini diberikan kelancaran buat kawan-kawan semua yang nonton konten Randy, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan jangan lupa bagi yang sholat, kawan-kawan tunaikan ibadahnya. Jangan sampai lupa ya cuy ya, dosa. Betul. Sebelum lanjut kita nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya cuy, biar kalian tak ketinggalan konten-konten Randy. Kita tak bisa memaksakan hal baik untuk orang lain, at least hal baik dimulai dari diri kita. Untuk tahu fakta, bukan hoax. So, kita tunggu pendapat orang di dalam kolom komentar. Let's go! Kalian udah tahu belum? Negara tetangga kita, Malaysia, sudah punya mobil listrik sendiri loh. Dibangun di bawah nama Pero 2 QVE. Model ini dijual dengan harga sekitar Rp80.000 Malaysia atau setara 336,1 jutaan dalam mobil kurs rupiah. listrik loh cuy. Di sana, Pero 2 QVE disebut sebagai 100% Malaysian EV. Tentu ini menjadi langkah signifikan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Malaysia. Dengan jaringan dealer yang sudah komprehensif, pastinya konsumen jadi lebih yakin untuk beli mobil listrik hasil pengembangan Pero 2 itu. Kalau di Indonesia baru ada konsepnya nih, mobil listrik nasional I2C atau Indigenous Indonesian Car yang dikembangkan oleh PT Teknologi Militer Indonesia bersama Ital Design. Kabarnya produksi massal model I2C baru akan dimulai di 2028. Kira-kira bisa nggak ya terrealisasi dan menyaingi Pero 2 QVE? Kata siapa? Kata data Otto. Pero 2 yang kalian cakap di kolom komentar, hari ini kita bahas cuy. Betul tak apa yang mereka sampaikan? Jom lanjut. Mobil ini mirip Ayla, tapi logonya beda. Bukan palsu, Iya, cuy. bukan KW. Ini Pero 2, mobil nasional Malaysia yang lahir dari darah Jepang. Gambarnya yang tahu, Pero 2 dibangun bareng Daihatsu dan Toyota. Jadi wajar kalau modelnya mirip banget kayak mobil Jepang, tapi harganya lebih murah. Contohnya ada Pero 2 Axia, kembarannya Ayla. Pero 2 Beza, sedan murah rasa Vios. Pero 2 Myvi, mobil rakyat yang meledak di pasar Malaysia. Tapi jangan salah sangka sob, ini bukan cuma ganti logo. Pero 2 punya pabrik sendiri, teknisi lokal dan desainnya khusus pasar ASEAN. Iya sih ini. Myvi pernah jadi mobil terlaris di Malaysia 10 tahun berturut-turut, gokil banget. Malaysia aja bisa bangun mobil nasional yang laku keras. Kalau menurut kalian sendiri, kapan Indonesia bisa punya mobil nasional? Atau malah sudah nyerah? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Auto Story, karena setiap mobil punya cerita. Nah guys, jangan lupa follow yang tadi sama yang ini ya. Bentar, Randy kan nak cakap ke kawan-kawan nih, Pero 2 ini memang hampir mirip coy ya. Korang tahu tak, mobil-mobil Pero 2 yang sekarang kayak Myvi dan lain-lain, itu mesinnya sama tak sama yang hampir mirip? Jom korang komen, Randy tunggu. Lanjut cuy. Pro 2 tak pernah nak cerita apa-apa. Kutuklah dia, apalah dia. Dia buat tak tahu saja, dia fokus. Teknologi yang ada dalam kilang Pro 2 tu ialah antara teknologi yang tertinggi di dalam industri otomotif. Yang itu saya nak cerita pun Pro 2 tak bagi. Pro 2 lebih kepada satu lagi option untuk consumer otomotif membeli kenderaan yang lebih marhain. Sebab semasa Proton dia ditubuhkan, memang produk dia kita nak dia bersaing dengan jenama-jenama daripada negara lain. Untuk Pro 2, kita nak kenderaan yang lebih mampu milik. Dan Pro 2 sampai ke hari ini tidak lari dari konsep itu. Dia memang memberikan kenderaan yang lebih mampu milik. In fact, dulu kenderaan paling mampu milik di dalam Malaysia ialah Kancil. Kancil in fact became the most affordable vehicle di rantau Asia cuma asal Malaysia dulunya. Sampai hari ini kita ada Axia Rahmah. Harga Axia Rahmah walaupun spek dia lebih tinggi, kereta lebih besar, enjin lebih bagus, lebih selamat apa semua, is cheaper, lebih murah daripada Kancil yang dihasilkan masa penubuhan
Pro 2 itu sendiri. Ini bermakna Pro 2 dia bukan setakat tambah produk-produk dia jadi lebih bagus, lebih canggih apa semua, tetapi dia rendahkan lagi harga dia. Saya bukannya dibayar oleh Pro 2, tetapi saya bercerita atas dasar fakta. Pro 2 ini dia umpama peribahasa padi. Lebih dia masak, lebih dia tunduk. Pro 2 tak pernah nak cerita apa-apa. Kutuklah dia, apalah dia. Dia buat tak tahu saja, dia fokus. Nak tahu dia berjaya ke tidak? Carilah rakan-rakan kerja Pro 2, tanya dia orang bonus dia berapa. Silap-silap Abang Khairul Amin pun kalah bonus yang dia orang dapat. Paling penting sekali, Abang Khairul Amin dia bagi balik kepada rakyat Malaysia. Dia bina masjid yang besar, dia buat ini guys, dia bantu sekolah, dia bantu orang-orang lain, dia bantu training orang hantar ke Jepun apa semua. Betul tak kayak macam dia ini guys. bagi pekerjaan macam kilang Pro 2 dengan Proton, tidak ada seorang pun pekerja asing. So ini apa yang kita mahukan. Tak semua kilang kenderaan di Malaysia menggunakan tenaga buruh tempatan ya. Yang itu anda kena faham. Satu lagi kejayaan Pro 2 pada saya ialah bila mereka berjaya menaikkan mereka dan diiktiraf sebagai salah satu pusat R&D untuk keluarga Toyota. Dan ini adalah satu pencapaian yang cukup besar. Dalam dunia tak banyak ada pusat R&D yang di-approve, yang diiktiraf oleh Toyota. So ini adalah satu kejayaan yang besar. In fact, suatu ketika dahulu sampai sekarang pun kilang Pro 2 dengan Toyota di Malaysia adalah antara kilang yang paling canggih di negara ini dan di rantau Asia Tenggara. So ini yang benda-benda yang ramai orang tak tahu. Teknologi yang ada dalam kilang Pro 2 tu ialah antara teknologi yang tertinggi di dalam industri otomotif. Yang itu saya nak cerita pun Pro 2 tak bagi. So kadang-kadang frust lah nak cerita. Cuma produk mereka yang terbaik dengan pada harga itu dengan konsep dia, iaitu kenderaan mampu milik yang lasak. Macam saya ni dah tua sikit kan, second hand value tu memang saya pentingkan lah. Saya tahu kereta yang paling laku dekat mana-mana second hand car dealer would be the Pro 2 sah. Letak situ tak sampai seminggu, habis orang jual. So tu kekuatan dia lah. Semasa penubuhan Proton, perputarannya kita cepat buat ialah kita nak ada jenama kita sendiri supaya kita dapat membina vendor-vendor di bawah. Dan akhirnya kita datang dengan kenderaan kita sendiri. Itu apa yang Proton buat. Untuk Pro 2 berbeza. Dia lebih fokus kepada kena ada teknologi partner. So daripada hari pertama sekali memang dah ada teknologi partner, which is Daihatsu, sampai sekarang masih sama lagi. So daripada situ dia bina vendor-vendor untuk Daihatsu dan sekarang vendor-vendor itu juga untuk Toyota. Some of the Toyota models assembled dekat kilang Pro 2 pun. Dan ada yang dieksport sebagai Daihatsu ke negara-negara luar. Ya memang ada. Jumlah ekspor tak banyak. Mereka lebih fokus ke sini dan juga mereka juga fokus kepada penghasilan komponen-komponen. Sebagai seorang yang berada dalam industri ini hampir 30 tahun, memang rasa bangga tu ada bila kita ada jenama nasional. Tapi ada sebab dia. Okey, macam Thailand dia tidak percaya kepada jenama nasional, dia tak ada. Untuk Indonesia mereka cuba tapi gagal dan kemudian sekarang kita ada VinFast yang sekarang ni sedang cubalah untuk meningkat ya. Nombor satu kena ingat, kita ialah negara Muslim, the only Muslim country yang ada jenama kenderaan sendiri. So yang itu memang kita cukup bangga lah. Tetapi bangga dengan adanya jenama tak cukup. So apa yang dapat daripada itu? Memang sekarang ni kita boleh nampak jenama-jenama ini tidak diekspor keluar lah. So apa yang kita orang nampak macam kita boleh nampak lah dia duduk di dalam satu payung yang sangat kukuh dengan Toyota. So dia dah boleh provide Toyota with technical experience and their R&D abilities is there, global standard. Yang itu kita nampak. So kita harap the next stage ialah di mana kita betul-betul export skill kita betul-betul jadikan Malaysia ini satu pusat R&D untuk otomotif. Tenaga buruh di Malaysia tak akan rendah, tak akan semurah Thailand dengan Indonesia dengan Vietnam. Produk, kalau pekerja dia gaji tinggi, produk jadi mahal, siapa nak beli? So kita kena berubah beralih kepada benda-benda seperti teknologi dan R&D. Yang tu yang memang kita kena buat. Kita mungkin boleh buat komponen-komponen yang high-tech untuk EV contohnya untuk kita ekspor keluar. So memang kita kena lebih fokus tu. Dan sambil saya bercakap ini, Continental Tires diumumkan penutupan kilang dia di Alostar. So ramai yang sedih. Hampir 1,000 pekerja yang akan terkesan. Takziah kepada pekerja itu, tapi saya yakin syarikat Continental akan pastikan mereka akan di-reskillkan untuk dapat kerja lain dan sebagainya. Tetapi ini juga menandakan bahawa memang kalau kita harap pada kilang saja, kilang ni memang kos tenaga buruh tu adalah antara benda yang paling penting. Dan sekiranya insentif dah tak ada apa semua tu, they might see it will be cheaper to
do it or to manufacture it in other countries. So itu yang berlaku. Tetapi Continental ada fasiliti R&D di Malaysia dan kita ada engineer-engineer yang bekerja di R&D mereka di Hanover di Germany. Yang itu lebih saya suka. Jumlah tak ramai. Sebab itu saya rasa negara Malaysia patut fokuskan lebih lagi untuk menghasilkan pekerja-pekerja berskill tinggi. Sebab itu kita kena sokonglah usaha kerajaan untuk memantapkan lagi STEM. Sains, teknologi, engineering and mathematics. Ni orang budak TESOL yang cakap ni tau. Apa yang kita ada ni negara lain tak ada ya. Kita kena ingat benda tu. Kita ada banyak orang-orang yang berbakat tetapi kadang-kadang kita nampak negara lain yang nampak bakat itu dan mereka lari daripada negara kita. So kita kena tahu apa yang kita nak. Dan saya rasa MITI, agensi seperti MITI mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan. Cuma saya kira ia perlu kerjasama daripada kementerian-kementerian lain juga. Kalian jangan lupa follow ya. Randy tak bisa cakap apa-apa cuy kalau perihal Pero 2 ini. Karena mungkin ini alasan kenapa Pero 2 bisa menjadi penjualan terbesar ya. Atau bisa dikatakan penjualannya sangat tinggi ya. Menurut data ini ya. Randy cek ini data ini. Nah, tadi yang disampaikan bahwasanya dia bagi ke sekitar, dia bangun masjid, dia buat orang-orang sekitar Malaysia sendiri. Itu kalau dari kepercayaan Randy pribadi nih, tak payahlah untuk kita bandingkan dengan yang lain ya. Menurut Randy itu balasan dari yang di atas cuy, memang cuy. Mantap lah, Randy tak bisa cakap karena dia kembali lagi ke agama ya. Nah ini Randy seneng nih, macam nih. Jadi sekarang kita tengok beberapa mobil buatan Pero 2 cuy. Siapa tahu nanti ada kawan yang mau sponsori Randy ngasih mobilnya. Ya semoga aja nanti Randy one day bisa beli salah satu lah ya. Amin. Amin kan di kolom komentar cuy ya. Amin kalian support buat Randy ya. Oke. Jom kita tengok review kereta-kereta Pero 2 ini cuy. Let's go. Kereta cantik, harga okey, tapi sayangnya Oke, kereta cantik. seperti anda semua tahu, Pro 2 Trust ni adalah sebuah SUV yang nak saing dengan X50, HRV dan juga Eco Cross. Betul. Jadi, saiznya pun lebih kurang macam tu jugalah. Antara Agak perkara besar wow lah. tentang ini adalah boot trust yang paling besar jika dibandingkan dengan pesaing terdekat. 471 liter untuk trust, 330 liter untuk S50 dan 380 liter untuk Tigo Cross. Seat boleh lipat, jadi boleh sumbat lagi banyak barang. Tengok ni, ruang belakang pun bukan calang-calang. Tinggi pun okey. Luas cuy. Pulang kepada anda lah. Ada yang suka. Ini yang terbaru dari Trust kemarin ya. Untuk saya okey je. Nampak mahal. Dari Pero 2 ya. Pun cantik lagi. Samalah dalamannya pun. Kemasan merah ini tak berapa kena dengan saya, tapi mungkin ada yang minat. Sebenarnya Trust ni cukup lengkap. Walaupun dalam varian X ada Android Auto, Apple CarPlay, 6 beg udara, corong pendingin hawa belakang dan juga ASA. Kalau nak power boot, kenalah ambil spek H. Lengkap Tapi cuy. sayangnya tak ada adaptive cruise control langsung. Ini susah sikit nak telan sebab Axia pun ada. Bawa jarak jauh memang menenangkan keadaan. Tapi untuk ni, sabar je lah. Mujurnya pemanduan ni sedap. Kami membawa kereta ni di Dita Ujian Pro 2 dan memang ketara Trust ni ditala untuk keselesaan, bukan untuk pemanduan agresif. Rata-rata Trust mobil ni keluarga senyap memang. dan senang nak bawa. Apa-apa pun, tunggu kita review kereta ni sebelum ni, okey? Buat masa ini, korang tengok apa lagi? Cek komen, nanti kami kongsi. Kereta Memang kalau setahu Randy, Trust ini buat keluarga cuy. Macam nih, buat pribadi pun boleh, tapi tak buat untuk sport lah. Jom kita tengok lainnya cuy. Penasaran cuy Randy cuy. Asli. Yuk, jom. Tapi ramai tertanya-tanya kan? Ukti, coy. Hari ini kita ketemu sama Ukti. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Oke, ini yang kalian tunggu, oke? Let's go. Kenapa kereta QVE Pro 2 ni? Bateri dia kena sewa.
Jom saya. Oke, ini yang kereta listriknya ya cuy ya. SUV ini adalah kereta elektrik buatan tempatan yang pertama dalam produksi. Kereta SUV ini kalau full charge, berapa kilometer boleh jalan? Boleh jalan dalam 400 plus kilometer. Sekarang kita berbalik kepada soalan, kenapa Pro 2 sewa bateri kereta ni? Okey, sebab yang pertama tak perlu risau kos tukar bateri. Bateri EV memang komponen yang paling mahal. Bila sistem sewa, kalau ada isu atau rosak, boleh je replace without kena tanggung huge cost sekaligus. Okey, sebab yang kedua pula, warranty dengan protection lebih clear. Kalau bateri sentiasa under management syarikat, so user lebih tenang sebab ada long term protection and support. Yang ketiga, harga kereta jadi lebih affordable. Bentar. Protex, oke. Recommended selling price 69 ringgit. 69.551 ringgit. Full purchase. A few moments later. Bila bateri tak include dalam full price kereta, upfront cost jadi lebih rendah dan mampu milik. Okey, kalau korang nak test drive, boleh datang produk Hontian hari ni. Oke. Oh, berarti ini motor listrik dari Pero 2 ya, yang hampir sama kayak Proton kemarin ya. Berarti ini bener-bener bersaing cuy. Ngeri-ngeri sedap ini Mbak. Kalau Randy yang dengar ini ngeri-ngeri sedap cuy. Coba komen kawan-kawan tahu namanya kak ini tak? Sorry cuy, bercanda cuy. Jom kita tengok kereta Pero 2 yang lainnya cuy. Randy masih penasaran betul. Selain mobil trust untuk keluarga, ada mobil listrik. Ya toh? Sekarang kita cari yang lain. Alamak. Bentar, ini kakak Vicky Lee. Ini dia mau mereview apa ini? Beza. Tapi kok ada bahasa Cinanya ya? Bentar. 没招要出新款呀？那你们是不是每次问 Vicky 几时出新款？没招几时出小款？ Ada negara Malaysia cuy. Randy buka. Bahasanya bahasa Mandarin. Randy nak bisa bahasa Turki cuy. Ya. Ada gagol. Ini udah kita tunggu macam ini Ji review Ji. Ah, salah. Pulang saya. Kita cari yang lain cuy. Randy cuma bisa bahasa Turki cuy. Tak bisa Randy bahasa Mandarin. Randy tengok tadi benderanya Malaysia bahasa Mandarin. Kakak ini kalau bahasa Turki Randy siap ini nih, siap review nih. Sama mereka. Bahasa Mandarin tak bisa Randy. Tuh kakak, agak sayang banget. Oke, kita cari yang lain cuy. Nah, ini. Tuh. Ini kakak yang tadi, tapi kok bahasa ini ya, Melayu ya. Miss Vicky ada jual kereta manual tak? Lah, bahasa Melayu. Korang tunggu dateng cuy. Miss Vicky. Oke, Miss Vicky. Aduh, Miss Vicky. Dari tadi Randy cari nih. Ada jual kereta Mino, Tina. Ada. Halo, saya Miss Vicky dari Pedro Bendo Halo. ya. Hari ini Miss Vicky mau Saya Randy. orang review Beza Menua. Oke, kami Miss Vicky. LED lamp. Ah. Depan. Rim 14 inci. Guna key start. Gear no manual. Ada radio dan Bluetooth Oh, player. betul-betul macam mobil Kan? manual biasa ya. Bonnet belakang sangat luas. Beza, oke. Oh, ini hampir mirip mobil Toyota ya, cuy ya.
Tapi harganya affordable banget sih ini. Harganya mantap banget Kalau ini. berminat dengan Beza Menua, boleh Halo. kontak Miss Vicky. Ingat, Oke. like, share. Saya catat kah? Saya catat nomornya. Jangan ada yang bocor, cuy. Oke? Randy catat nomornya nanti. Cari tadi bahasa Melayu, cuy, pakai bahasa Mandarin atau bahasa Arab mungkin, ya kan? Astagfirullah, Bismillah, Randy tahu, cuy. Oke, jom kita tengok terakhir, cuy. Kita cari mobil yang relevan sama kawan-kawan Asia. Ini penutupan yang sempurna. Jangan ada yang protes, ya. Randy tengok ini, jangan ada yang protes. Macam ini agak keren sedikit, cuy. Kalian wajib tonton serius, cuy, ini, cuy. Ini agak Kermin ini mau review, cuy, ya. Jangan sampai salah tengok, cuy, ya. Mobilnya kali ini mobilnya. Ya Allah, finishing yang indah ini. Ini mau review apa ini? Myvi. Oke, ini idaman Myvi ini. Idaman ini kakak. Myvi-nya idaman ini. Kita tengok, let's go. Kalau budget tak besar, tapi nak kereta yang berbaloi, Myvi memang susah lawan. Tuh. Untuk produk Myvi model terbaru ini, bulanan hanya 5 hingga 600 lebih, kosong di fee, sesuai untuk orang yang beli first car. Orang jangan ingat Myvi size dia kecil, tapi bonnet size dia boleh sampai 277 liter. Kalau lipat seat belakang, lagi luas guys. Handling dia memang ringan. Memang sesuai untuk orang yang baru dapat lesen. Bawa murah selesa. Untuk Myvi SPS, dia ada spec H dengan advance lagi. Kalau untuk spec H dekat sini ada button. Kalau untuk spec advance, dia dua-dua dekat sini pun ada button juga. Jadi ini SPS sebenarnya dia actually tak ada player, tapi owner lama sudah pasangkan. Ada lagi reverse camera. Oke. Yang paling penting, CC dia 1.3 dengan 1.5. Kalau untuk harga minyak sekarang ni, korang kalau pilih CC kereta besar-besar, memang tak tahan hidup. Sebab tu jadi ramai orang beli Myvi jadi first car sebab jimat, sporty, design cantik. Dan paling penting, dia kereta King of Malaysia. Jadi korang nak tengok kereta apa lagi? Sila komen dengan siapa nak semak. Siapa nak semak? Oke, nanti saya komen, Kak. Randy komen nanti. Khusus kakak harus review. Randy tunggu. Korang setuju? Kan? Oke, bentar. Tadi ada yang tengok nomornya. Nah, korang Randy udah dapet nomornya, oke? Pulang saya. Mama gigit nih. Au. Kak Kermin tunggu. Randy kontak nanti. Asli ini bikin melek cuy. Macam nih itu Randy semangat reaksinya itu. Kalau dari penjelasannya tadi itu irit cuy itu. Jemput anak ke orang yang punya istri, buat jemput istri. Korang tahu Randy ini kan masih single ya. Randy punya satu mobil, cukup buat pajangan cuy. Orang kalau ada kawan-kawan komen lah ya. Inbox cuy. Randy tunggu cuy. Sorry bercanda cuy, bercanda. Oke, dari kesimpulannya dari mobil tadi yang kita tengok trust sama yang mobil listrik. Untuk mobil listrik terbilang murah, tapi bisa dibilang itu belum termasuk baterai ya cuy ya. Nah, terus untuk trust Randy tengok itu mobil yang macam Yaris ya, tapi itu udah dari fiturnya oke menurut Randy. Terus buatan produk Malaysia sendiri tak terlalu jauh ya. Terus ketiga harganya cukup murah sih menurut Randy. Bukan menurut orang maksudnya. Kalau menurut Randy masih mehong. Randy sampai sekarang berangkat Malaysia aja belum bisa ya. Relatif lah harganya. Terus kalau yang satunya Axia itu macam kayak Ayla, bukan ya? Ayla ya. Pokoknya tadi yang dibawa Kak Kermin ya. Itu saya Randy suka itu. Nanti Randy hubungi itu nanti. Kak Kermin itu nanti.
Irit cuy, itu irit itu kalau dari keterangannya itu irit. Kalau tak silap Randy tak pernah tengok itu 27,4 liter per kilometer. Kalau tak silap lo ya, coba nanti komen betul tak apa yang Randy cakap nih. Terima kasih udah tengok konten Randy sampai habis cuy. Buat korang jangan lupa komentarnya kita tunggu. Terus buat korang jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Bantu support Randy, sokongan korang sangat berarti buat Randy. Semoga konten ini bermanfaat, minimal jadi berkah dan maksimal jadi amal jariah. See you.